Shalom. Yang kabarnya baik boleh kasih tos kanan kirinya dan bilang aku diberkati, kamu juga harus diberkati. Oke, baik. Senang sekali berjumpa dengan Ibu Bapak kesempatan sore hari ini, sama seperti pagi hari tadi, saya boleh menyampaikan salam dari pemimpin kami dulu, Pak Sem Sokota. Ketika dia tahu bahwa saya ada di sini, maka tolong sampaikan salam kepada umat Tuhan yang ada di Betani Blora. Makanya saya sampaikan salam kepada Ibu Bapak pada sore hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, boleh saya memperkenalkan diri saya dulu. Apakah ada slide yang sudah dibagikan atau ditampilkan? Oke, good. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, saya Yunianto. Saya punya nama baptis Petrus. Petrus Yunianto kalau orang dunia gereja mengenalnya. Saya sudah berkeluarga, istri saya bersama-sama dengan saya saat ini. Saya dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Yang pertama baru kuliah semester 1, namanya Karen, yang pakai baju merah itu. Lalu yang kedua yang pakai baju biru namanya Kristi, baru kelas 2 SMK. Dan yang terakhir setelah 10 tahun tidak memiliki keturunan, tiba-tiba Tuhan kasih kami keturunan, kasih bonus. Nah, namanya Jose Barnabas Putranto yang hari ini bersama-sama dengan Ibu Bapak. Saya dan istri bersama-sama dengan Ibu Bapak. Nah, ada satu tema yang menarik yang dibahas tadi pagi dan mungkin ini setelah ulang tahun gereja ini atau saya tidak tahu kabarnya, mungkin tema ini adalah tema sesuatu yang menarik untuk dibahas, yaitu a new season atau musim baru. Saya akan menyamakan pendahuluan sama dengan yang tadi pagi, tapi nanti saya sedikit berbeda dalam isi. Boleh next slide, Kak? Jadi waktu kita bicara mengenai musim baru, Ibu Bapak, yang perlu kita ketahui, maka Tuhan menginginkan satu rancangan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke next slide, kalau boleh tahu, Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, di sana dikatakan seperti ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Siapa yang hari ini tadi merasakan hujan di Blora? Yang hujan? Tadi merasakan hujan? Atau tidak hujan hari ini? Sebab saya antara bingung. Sebab saya tadi di kamar, istirahat sebentar, lalu kemudian istri saya itu suka jalan-jalannya ke Luwes. Jadi Luwes itu satu toko yang harus wajib kami hampiri kemana kalau ada Luwes. Gitu kan. Jadi saya jalan. Waktu saya jalan, loh kok basah? Jangan-jangan ini hujan. Kalau Tawangmangu tadi dari jam 6 sampai sore tadi belum berhenti. Tawangmangu, saya dari Tawangmangu Ibu Bapak. Jadi Tawangmangu tadi pagi itu mulai jam 6 sampai sore itu hujan tidak berhenti. Kalau di sini tadi panas, Tawangmangu hujan. Mungkin ada hujannya sedikit, saya juga tidak tahu. Tapi Alkitab kita memang mengatakan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-hentinya musim menabur, musim menuai, musim hujan, musim panas, musim berkat, mungkin musim kesusahan, tidak tahu. Tapi itu Alkitab kita mengatakan. Artinya ada setiap musim yang terus kita akan lalui bersama-sama. Dalam kehidupan kita pun sama Ibu Bapak, bahwa kita akan selalu memasuki satu kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain. Siapa yang kemarin masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di tahun-tahun kemarin? Atau sampai saat ini saudara masih menikmati hidup? Dalam pengertian begini, dulu yang mungkin rambutnya belum berubah, sekarang rambutnya mulai berubah. Artinya ada sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita. Betul atau tidak Ibu Bapak? Nah, oleh sebab itu Tuhan ingin melakukan sesuatu. Mari kita lihat next selanjutnya, boleh Kak? Alkitab kita menginginkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu
mengenal Tuhan di setiap musimnya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 mengatakan begini. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikannya kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi dalam setiap kehidupan orang percaya, pengenalan akan Allah itu penting. Yang setuju katakan yes. Saat ini kami bersama-sama dengan kurang lebih 389 mahasiswa yang datang dari berbagai macam penjuru di tanah air. Tapi rata-rata mereka dari kantong-kantong Kristen. Dari Mentawai, dari Medan, dari Kalimantan, dari Sulawesi Utara, dari Nusa Tenggara Timur itu yang paling banyak, dari Papua itu ada. Tapi jujur bahwa beberapa mereka dari mahasiswa ini, bahkan bukan beberapa, rata-rata mereka yang katanya lahir sudah Kristen, kalau ditanya kamu kapan Kristennya? Sejak lahir Pak, saya sudah Kristen. Pantes nangismu beda, yang lain nangisnya oe-oe kayak bayi tadi ya. Kalau diserahkan oe-oe, kamu nangisnya haleluya, haleluya, haleluya. Karena sejak lahir sudah Kristen duluan gitu kan. Tapi anehnya suatu ketika kami memulai kampus baru, di tahun 2020 Bapak Ibu Saudara, di mana kami membuka program studi pariwisata, bisnis dan desain komunikasi visual, tiba-tiba angkatan pertama itu yang mayoritas datang dari daerah Kristen itu datang ke kami. Dan mereka kemudian berkata dan memprotes dalam tanda kutip. Pak, kenapa Kristen di Tawangmangu kok beda dengan Kristen di tempat kami? Lalu saya bertanya, apanya yang berbeda? Apakah Tuhannya berbeda? Oh enggak Pak, Tuhannya sama, Tuhan Yesus. Tapi cara hidupnya sedikit berbeda. Lalu kemudian saya mulai menyelidiki, apa yang kau maksudkan dengan cara hidup yang berbeda? Kalau di tempat kami Pak, di tempat kami orang Kristen masih boleh merokok Pak. Di tempat kami Pak, orang Kristen kalau hamba-hamba Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan harus minum air kata-kata. Karena kalau enggak minum air kata-kata, kata-katanya tidak keluar. Saudara tahu yang dimaksudkan dengan air kata-kata itu? Air yang jatuhnya dari surga. Ciu. Namanya ciu Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka terheran-heran ketika mereka masuk ke Tawangmangu kok di mana-mana ditulisi dilarang merokok. Ada aturan buat mahasiswa tidak boleh minum mabuk. Lah kok ini kok nggak boleh? Di tempat kami biasa. Di tempat kami minum nggak masalah. Kok di Tawangmangu dilarang? Berarti Kristennya beda. Baru saya mengerti Ibu Bapak bahwa mereka baru beragama Kristen dan belum mengenal sesungguhnya kekristenan itu seperti apa. Nah sebenarnya dalam setiap musim yang kita masuki, Tuhan menginginkan kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Bukan sekedar belajar agama Kristen. Pada dasarnya sebenarnya kekristenan bukanlah sebuah agama. Karena Yesus tidak pernah memproklamkan bahwa aku datang dan membawa agama Kristen dan ini adalah agama dari Allah. Bukan. Yesus tidak pernah membawa itu. Semua agama adalah usaha mencari Allah. Itu agama. Tapi kalau kekristenan, Tuhan sendiri yang datang, menjelma manusia, saudara peringati sebagai Natal, lalu dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang mencari kamu. Itulah sebabnya setiap musim yang baru yang kita lewati, Tuhan menginginkan supaya ada namanya pengenalan pribadi di dalam Allah. Itu yang Tuhan mau di setiap musim yang kita akan masuki. Kenapa? Next slide boleh Kak. Sebab jika tanpa pengenalan akan Allah, Alkitab kita di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, My people are destroyed.
umatku akan hancur, umatku akan binasa jika tidak ada pengenalan akan Tuhan. Bayangkan ibu bapak, Alkitab kita jelas mengatakan bahwa jika orang-orang itu tidak mengenal pribadiku, jika orang-orang itu tidak mengalami aku secara pribadi, maka Alkitab kita mengatakan umatku hancur, umatku binasa jika dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Oleh sebab itu ketika ibu bapak ingin memasuki musim yang baru sesuai dengan tema yang kita pelajari minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, maka Tuhan menginginkan satu hal, yaitu pengenalan akan Allah. Senggol kanan kirinya dulu dan berkata, yuk kenal Tuhan secara pribadi yuk, ya gitu. Nah yuk sambil ngomong, yuk kenal Allah secara pribadi yuk gitu. Amin. Amin. Nah, apa yang kemudian, dari sini kita sedikit berbeda. Mari kita lihat, next slide boleh Kak? Nah, ada satu kisah, kita buka dulu Alkitab kita sebab tidak ada di slide saya. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Saya baca buat ibu bapak semuanya. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Perhatikan ayat 24, 25, dan 26. 24 mulai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ada kata Tuhan muncul pertama kali. Yang kedua, 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ada dua kata Tuhan. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ibu bapak kita tentu tahu dan pasti ibu bapak sudah belajar bahwa di dalam kekristenan kita mengenal 3 pribadi Allah. Ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. 3 pribadi Allah itu kita kenal dan kita sebut dalam istilah belajar teologi dengan istilah Tritunggal atau Trinitas. Meskipun kata itu tidak pernah ada di Alkitab kita. Di Alkitab kita tidak pernah ada kata Tritunggal. Di Alkitab kita tidak pernah ada kata Trinitas. Tetapi Tuhan ingin dikenal lewat pribadinya. Maka kemudian muncul kata Tuhan 3 kali. Apakah itu secara kebetulan? Coba kalau misalkan itu 4 kali muncul. Wah berarti pribadinya ada 4 Pak gitu. Tidak ada yang kebetulan yang ditulis Tuhan lewat manusia. Penulis kitab ini adalah Musa. Dan kemudian saya sedikit memberikan latar belakang. Kitab Bilangan ini adalah ketika bangsa Israel mulai disensus, mulai dihitung karena mereka sudah sangat dekat memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang baru, situasi yang baru, bahkan mungkin disebut sebagai sesuatu musim yang baru. Oleh sebab itu, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu, sebelum mereka memasuki tanah yang baru yang dijanjikan Tuhan itu, Alkitab kita mengatakan, katakanlah ini kepada Harun, supaya waktu mereka ingin memasuki satu tanah yang baru, katakan dulu, pastikan dulu. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipastikan dulu bahwa memang ini satu perkataan yang akan menyertai setiap orang Israel ketika mereka memasuki tanah yang baru yang disebut sebagai tanah perjanjian. Nah sama halnya ketika ibu bapak memasuki musim baru,
Tahun baru yang sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan masuki di tahun 2026, ada janji Tuhan yang Ibu Bapak dengar sore hari ini. Saya akan mengakhiri 3 ayat ini dan kemudian saya selesai khotbah saya. Yang pertama mari kita lihat, next slide boleh Kak. Yang pertama, di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tadi pagi saya berkata bahwa berkat itu bukan bicara sekedar jasmani. Jangan sampai saudara datang ke gereja, saudara ada di tempat ini, tapi motivasi saudara adalah berkat. Bahkan saya tidak juga mau memanipulasi perasaan ibu bapak dengan berkata, oh kalau kamu datang dan kamu memberi uangmu ke gereja, maka Tuhan akan melipat gandakan setiap berkat yang kamu berikan kepada dia. Lalu kemudian kita berpikir, Tuhan hari ini aku akan nabur 100.000, Tuhan hari ini aku nabur 1 juta. Berarti ingat ya Tuhan, nanti kau kembalikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 6 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau saudara sudah punya motivasi itu, tinggalkan dan jauhkan daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak memberkati dengan cara itu. Saya sangat setuju dan saya sangat yakin dan saya sangat-sangat mempercayai. Kalau saudara seperti Korintus, barang siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Barang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi masing-masing hendaklah memberi dengan sukarela. Jangan sampai gereja jadi pancingan ibu bapak. Jangan sampai kemudian kita, ya saya di sisi yang lain saya mempercayai berkat Tuhan, tetapi kalau sudah bicara mengenai teologi kemakmuran, maaf kata, saya harus selesai. Teologi kemakmuran adalah hanya sebagian dari seluruh Alkitab yang diajarkan. Teologi kemakmuran tidak pernah mengajarkan tentang orang Kristen yang harusnya juga menderita. Jangan sampai kita terpapar dengan teologi itu sehingga kemudian saudara setiap datang ke gereja, berkat apa nih yang harus aku terima? Berkat apa nih yang harus aku dapatkan? Berkat apa nih yang harus aku dapat dari Tuhan? Tidak. Sebab ternyata ibu bapak kalau kita lihat slide-nya, maka kata berkat di sana berasal dari kata barakah atau barah. Barah ini artinya sebuah ucapan. Barah itu ucapan, perkataan. Tapi bukan sekedar perkataan. Perkataan ini membawa sebuah kuasa untuk menciptakan sesuatu. Jadi ketika si Ishak sudah tua, dia punya anak kembar namanya Esau dan Yakub, maka ketika mau mati si Ishak ini, dia berkata kepada Esau, Esau, umurku sebentar lagi di dunia ini. Aku pengen kamu berburu dan ketika kamu berburu nanti aku akan memberikan berkat. Itu tidak pernah bicara mengenai warisan, tidak. Itu bicara mengenai perkataan terakhir penting apa yang akan diucapkan Ishak kepada Esau. Maka kemudian Ribka istrinya sudah tahu karena dia menyayangi Yakub dibandingkan Esau. Sementara Esau pergi, dia langsung datang kepada Yakub. Hei Yakub, segera kau ganti. Nanti mama sembelih domba, mama masak, tapi kamu harus pakai pakaian bulu domba ini sebab Esau berbulu, kulitmu licin. Lalu mungkin Yakub bingung, loh mah ngapain, apa hubungannya? Bapakmu sebentar lagi akan mengucapkan berkat. Dan itu berkat akan ditujukan kepada Esau. Jangan, kamu yang harus menerimanya. Singkat cerita, Esau lama tidak pulang-pulang, masakan sudah jadi. Lalu Yakub membawa masakan itu di depan bapaknya dan berkata, Bapak, aku sudah berburu dan ini buruanku. Dan dia menyuarakan atau dia berpura-pura seperti Esau. Ishak yang sudah tua meskipun matanya kabur, dia berkata, kamu siapa? Suara-suara Yakub, coba mendekatlah. Lalu kemudian diraba, kenapa bulunya, ada bulunya. Suara Yakub tapi kulitmu Esau. Tapi tidak apa-apa, karena aku sebentar lagi mau meninggalkan dunia ini. Diberkatilah Esau dengan perkataan. Dan apa yang dikatakan Ishak kepada Yakub
maka terjadilah satu berkat persis seperti apa yang dikatakan Ishak kepada Yakub. Ibu bapak, ketika Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, maka yang pertama di musim yang baru, milikilah firman Tuhan dalam hidup ibu bapak saudara. Yang setuju katakan amin. Yuk nyanyi sekolah minggu dulu sebentar yuk. Saya mau ajak bapak ibu saudara nyanyi sekolah minggu, mau? Mengenang waktu kita ikut sekolah minggu. 1, 2, 3. Baca kitab suci. That's good. Lagi. Doa. Stop. Itu lagu bukan sekedar lagu. Itu memang kunci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau diberkati, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau diberkati. Saya bukakan 3 ayat saja. Bagaimana setiap firman Tuhan yang ibu bapak pegang, lalu kemudian keluar kata bara, keluar kata berkat dari setiap firman Tuhan itu, betapa hebatnya. Kita lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya baca buat ibu bapak, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Rahasianya punya firman Tuhan, rahasianya punya firman, di mana firman itu akan bisa berupa bara atau berkat atau perkataan yang menghidupkan. Mari kita lihat Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua dan ketiga boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Sekali lagi 1, 2, 3. Apa saja yang akan diperbuat orang itu berhasil. Betapa luar biasanya setiap firman yang kita punya, dan kemudian itu menjadi bara, itu menjadi berkat. Makanya imam itu disuruh oleh Musa, sebelum masuk ke tanah Kanaan, katakan dulu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ada sebuah jaminan bahwa setiap musim yang kita masuki, Tuhan sudah menyiapkan berkatnya terlebih dahulu. Dan berkat itu firman yang ibu bapak punya. Baca itu, renungkan itu, temukan itu. Satu terakhir, Mazmur 119 ayat yang 105. Ini satu ayat hafalan buat kita pasti. Mazmur pasal yang ke-119, saudara perlu tahu bahwa Mazmur 119 itu pasal dengan ayat terpanjang di Alkitab kita, karena ayat yang pertama sampai 176. Nanti kalau ibu bapak baca ya, dari ayat yang pertama sampai 176, semuanya bicara mengenai firman Tuhan. Khususnya di ayat yang 105, maka di sana dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Setiap bapak ibu saudara yang ingin memasuki new season,
memasuki musim baru, milikilah firman Tuhan. Bacalah kitab suci, doalah tiap hari, pengenalan akan Allah akan saudara alami. Sekolah Alkitab Tawangmangu berdiri tahun 1968. Yang mendirikan seorang misionari dari New Zealand, datang ke Bali, ke timur, lalu 68 datang ke Tawangmangu dan berdirilah sekolah Alkitab Tawangmangu. 2 tahun berikutnya, maka Tawangmangu punya sebuah kerinduan untuk menjangkau anak-anak yang kurang mampu. Berdirilah sebuah panti asuhan di Tawangmangu di tahun 70. Jadi 68 berdiri sekolah Alkitab, tahun 70 berdiri panti asuhan. Saking banyaknya anak-anak yang perlu ditolong, maka kemudian Tawangmangu memutuskan untuk membeli sebidang tanah di Karanganyar. Lalu berdirilah panti asuhan yang baru di kota Karanganyar itu yang disebut sebagai Panti Asuhan Silo. Kenapa dikatakan Silo? Karena di Silo Samuel selalu membaca Alkitab. Dari pindah panti asuhan itu di Silo sampai dengan hari ini, anak-anak di panti asuhan itu pagi hari membaca 1 pasal, siang hari membaca 1 pasal, malam hari mereka membaca 1 pasal, setiap hari sampai dengan hari ini. Dan hasilnya, semua yang mengikuti proses di panti asuhan Silo, semuanya menjadi anak-anak yang berhasil. Di antara mereka ada yang pendidikan tinggi, ada yang S2, ada yang S3, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi pengusaha. Kenapa mereka berhasil? Karena firman Tuhan diharuskan untuk dibaca dan direnungkan. Dan apa yang Alkitab kita katakan, ketika Tuhan memberkati dan melindungi, firman itu mereka punya, firman itu bara itu mereka dapatkan ketika mengucapkan perkataan mereka jadi. Musim baru apa yang ibu bapak akan alami di pekerjaan, di pelayanan, di rumah tangga, dimanapun, katakanlah firman Tuhan, bara, berkata-katalah. Maka Tuhan yang berkata-kata lewat firman-Nya kita pegang, musim baru saudara pasti berhasil dan pasti beruntung. Tepuk tangan buat Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali ke kitab Bilangan tadi. Sekarang bagian yang kedua, boleh slide-nya Kak? Yang kedua, ayat yang ke-25 berkata begini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sekali lagi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya berharap bahwa jemaat Betani Blora tanpa berkenalan, tanpa orang tahu, waktu saudara keluar, orang sudah ngerti dan kenal saudara karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat ibu bapak. Orang akan berkata begini, kayak lu wong Kristen gitu. Bapak ibu saudara dari 68 sampai tahun 2025, sekolah kami dikenal dengan sebutan orang haleluya dan orang Alkitab. Jadi kalau keluar gitu orang-orang akan berkata, kayak lu wong Alkitab lagi metu, gitu saudara. Kayak lu wong haleluya lagi metu, gitu saudara. Kenapa? Ya mungkin dari sisi fisik beberapa orang timur pasti ngertilah orang Tawangmangu, itu mesti orang Alkitab itu mesti orang haleluya. Tapi belum tentu, kami orang-orang yang Jawa juga pun orang bisa melihat kami, bukan karena kami baik saja, bukan. Tapi kami mempercayai ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat kehidupan kita. Dan kita mau supaya setiap musim baru yang kita masuki ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya berkat itu dirasakan oleh banyak orang. Tahun 2008, saya nggak tahu di Blora pernah terkena Jemani, gelombang cinta, gitu-gitu enggak? Waktu itu, yang harganya enggak masuk akal, 100 juta gitu. Bahkan ada yang 500 miliar gitu.
itu daun loh, itu godong. Tapi waktu itu harganya luar biasa kan, betul atau tidak? Nah di Tawangmangu di 2008 itu Ibu Bapak, maka terjadi bencana yang cukup besar, persis di tanggal 24 Desember, malam Natal. Karena saya perjalanan dari Sragen waktu itu hampir tidak bisa pulang. Jadi itu longsor dari Karangpandan, kalau saudara pernah ke Elbeta, naik sedikit itu ada longsor besar dan itu menutupi arah ke Tawangmangu. Ternyata di sisi yang lain, arah Matese yang bisa ditempuh ke Tawangmangu, itu pun longsor, cukup lumayan besar juga. Sehingga akses untuk orang ke Tawangmangu hari itu tertutup. Dan ternyata ada tetangga dusun kami, namanya Dusun Mogol. Dusun Mogol ini itu terkena longsor dan memang mengakibatkan korban bencana alam. Disitulah tempat di mana sumber bunga-bunga itu ada dan disembunyikan. Jemani, gelombang cinta, segala macam lah begitu. Itu di sana. Jadi pertama kali bencana itu muncul, otomatis tidak ada bantuan karena akses kanan kiri tertutup untuk arah Tawangmangu. Satu-satunya jalan itu ada jalan tikus. Jadi ada jalan yang memang hanya satu mobil yang bisa lewat. Singkat cerita kami memutuskan, ayo itu pasti teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana pasti belum mendapatkan pertolongan. Jadi kami waktu itu jadi setelah ada kecelakaan truk bison, kami ganti truk bison itu dengan kendaraan L300. Nah L300 itu setiap hari Senin pergi ke pasar, dan orang-orang sudah hafal, itu orang Alkitab, itu orang haleluya. Kecamatan pun sudah hafal, kalau sudah parkir di pasar, orang Pak Camat, Bu Camat, siapapun sudah tahu, itu orang Alkitab baru belanja. Jadi waktu itu terjadi bencana alam, kami sepakat untuk membeli sembako. Dan ketika kami sepakat membeli sembako, kami itu memberikan pada hari yang kedua, kalau tidak salah setelah kejadian itu, kami masuk ke sana dan betul, itu di bawah rame sekali langsung berteriak, minggir, minggir, Alkitab lewat gitu. Orang-orang pada bingung, Alkitab sinten to Bu Camat? Kae lho wong Alkitab kae lagi lewat gitu. Maksudnya kami yang dimaksud. Ya singkat cerita kami kemudian turun di sana dan ketika kami turun di sana ya itu daerah minta maaf memang daerah beberapa orang yang sangat benci dengan kekristenan. Bahkan bukan hanya Kristen, sesama mereka sendiri kalau tempat ibadahnya dipakai itu bisa dipel ulang sama mereka. Jadi ternyata kita yang pertama memberi pertolongan dan bantuan. Singkat cerita, saya mendengar pernyataan mereka begini, wih, Mbak Neni wong Kristen ini apik-apik yo. Dalam hati saya, uwe suwe. Dalam hati tapi. Kenapa Ibu Bapak? Sebab Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Waktu saudara memasuki musim yang baru, Tuhan mau setiap saudara itu terpancar kemuliaan Tuhan, kemanapun saudara pergi, saudara menjadi berkat dan perbincangan yang baik. Saudara pergi kemana saja, saudara akan dikatakan, itu loh anak-anaknya Tuhan, itu loh putra-putri Gusti Yesus, itu loh orang Kristen yang benar. Kenapa? Karena Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia bicara mengenai kemampuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak mampu, tidak bisa, tapi kita dibuat mampu, kita dibuat bisa, karena Tuhan mau dikenal, Tuhan mau menyinari wajah ibu bapak, supaya orang-orang mengenal Tuhan lewat setiap kehidupan ibu bapak saudara. Saya mendengar bahwa besok hari Sabtu saudara punya program untuk memberkati orang-orang di luar sana dan targetnya kurang lebih 200-an orang. Ini kesempatan yang baik, ini kesempatan yang harus ibu bapak pakai, bahwa gereja bukan hanya sekedar berdiri dan megah, tetapi betul-betul mempedulikan orang-orang di luar sana. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara mau ambil bagian, ini kesempatan supaya wajah Tuhan itu dikenal lewat perbuatan ibu bapak.
Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tampilkan wajah Tuhan. Di musim yang baru jadilah kesaksian. Di musim yang baru bawa nama Tuhan. Kemana saudara harus pergi. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ayat yang ke-26 berkata demikian Ibu Bapak. Next slide boleh? Ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang pertama, kenapa Tuhan menghadapkan wajahnya? Kalau tadi Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sekarang Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu. Di musim yang baru, Tuhan mau bangga dengan kehidupan ibu bapak. Saya yakin anak yang tadi baru diserahkan itu oleh neneknya pasti akan ditimang-timang. Pasti akan dikudang-kudang. Namanya orang nimang, namanya orang ngudang, itu enggak mungkin wajahnya kemana-mana. Lelo ledung misalnya gitu kan ya. Tapi bayinya ditatap, enggak mungkin. Gitu. Namanya menimang, namanya ngudang, itu mesti wajahnya ditatap sungguh-sungguh. Kayak saya dulu. Nama saya kalau di Solo, saya lahir di kota Solo Ibu Bapak. Saya ketika pertama lahir dan cucu pertama laki-laki, nenek saya sangat senang. Saking senengnya katanya ini, wong saya waktu itu masih bayi, katanya saya itu dikudang-kudang. Gitu. Alah kotung-kotung dewe le, ganteng-ganteng dewe le. Lah kok malah jadi nama saya kotung ya saudara. Jadi kalau saya di Solo itu enggak kenal nama Yunianto, Petrus gitu enggak kenal. Tapi kalau kotung, oh tahu saya kotung gitu. Kenapa? Saking sayangnya waktu itu. Jadi ditimang-timang, dikudang-kudang. Bayangkan, yang menimang ibu bapak itu Allah sendiri. Dia yang menghadapkan wajahnya kepadamu karena ada sebuah kepuasan yang ibu bapak lakukan karena saudara melakukan kehendak Tuhan. Tidak sampai di situ. Dan memberi engkau damai sejahtera. Nanti pelajari Yohanes pasal yang ke-14, pelajari ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus, Yesus ingin meninggalkan murid-murid, Yesus berkata yang sama, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Artinya apa? Yesus tahu betul, dalam setiap musim kehidupan ada tantangan, ada sesuatu yang mungkin kita alami. Tapi Yesus sudah memberikan kekuatan terlebih dahulu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Itulah sebabnya kita minta penyertaan Tuhan sampai kita mengenal pribadinya. Bukan sekedar tahu, tapi mengenal Allah lewat kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Yang kuinginkan, yang kuperlukan di dalam setiap kehidupanku.